Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu bagi kami semua. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, berikan kepada kami kesanggupan, kekuatan, keberanian untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan hari ini adalah untung yang diambil dari api. Dalam Zakaria 3 ayat 2 berkata, "Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Saudara yang terkasih, dalam kehidupan iman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat Allah adalah perasaan tidak layak. Tidak layak untuk dipanggil, tidak cukup bersih untuk dipakai, dan terlalu rusak untuk ditebus. Kita seringkali merasa bahwa setelah jatuh dalam dosa, gagal dalam komitmen, atau hancur oleh trauma masa lalu, maka kita telah kehilangan tempat dalam rencana Allah. Namun di tengah tuduhan iblis dan kehancuran batin, Tuhan bersuara melalui nubuatan Nabi Zakaria yang menunjukkan kepada imam besar Yosua yang berdiri dengan pakaian yang najis. Alih-alih ingin menghakiminya, Tuhan berkata kepada musuhnya, "Bukankah dia ini puntung yang diambil dari api?" Nah, saudara yang terkasih, frasa ini bukan sekedar metaforis puitis, tetapi memiliki kekuatan teologis yang sangat dalam. Puntung adalah sisa kayu yang sudah terbakar sebagian. Bau asapnya masih ada, bentuknya cacat, nilainya dianggap habis. Tapi dalam penglihatan ini, Tuhan justru menyatakan, "Akulah yang mengambil puntung ini dari api." Saudara, Tuhan sedang mengajarkan bahwa anugerahnya bukan hanya menyelamatkan dari api, tetapi juga memilih secara aktif orang-orang yang sudah hangus oleh kehidupan untuk dijadikan alatnya. Dan disinilah kita bisa melihat dua kebenaran penting. Yang pertama, pemulihan Allah dimulai dari pengakuan akan ketidaklayakan. Yang kedua, Tuhan seringkali memilih orang-orang yang tidak lagi dipilih oleh dunia. Oleh karena itu, renungan pada hari ini ingin membawa kita menggali lebih dalam. Apa artinya menjadi puntung yang diambil dari api? Dan bagaimana kita merespon panggilan Tuhan setelah diselamatkan dari kehancuran? Yang pertama, Tuhan memilih mengangkat, bukan membuang. Saudaraku yang terkasih, dalam Zakaria 3, Yosua tidak membela diri. Ia berdiri dalam kenajisan, tapi yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Tuhan tidak berkata, "Yosua ini tidak najis," melainkan berkata, "Akulah yang memilih dia." Saudaraku, Yosua bukan sekedar berdosa secara pribadi, tetapi sebagai imam besar, ia mewakili umat yang berdosa. Artinya, Tuhan sedang menyatakan bahwa pemulihan umatnya bukan dimulai dari kekuatan moral mereka, tetapi dari inisiatif kasih karunia Allah. Ini berbicara tentang doktrin pemilihan dan pembenaran oleh kasih karunia, bukan oleh usaha manusia. Saudaraku, jika kamu merasa tidak layak,
itu bukan alasan untuk menjauh. Justru itu adalah titik di mana kasih karunia menjadi nyata. Tuhan tidak menunggu kita bersih untuk dipakainya. Dia memilih, lalu membersihkan, kemudian memakai kita. Yang kedua, tidak ada api yang terlalu panas untuk tangan Tuhan. Saudaraku, api dalam konteks ini bisa melambangkan murka, penghakiman, penderitaan, trauma, bahkan konsekuensi dosa. Tapi Tuhan berkata, aku mengambil dia dari api. Artinya, tangan Allah menembus nyala api demi menyelamatkan miliknya. Saudaraku, kata diambil dari api memakai bentuk pasif dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan bahwa inisiatif sepenuhnya ada pada Tuhan. Ini mempertegas bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan di tengah bara, Tuhan bisa mengulurkan tangan. Hal ini merefleksikan prinsip bahwa anugerah mendahului pertobatan. Nah, saudaraku, kamu mungkin merasa kehidupanmu hancur karena dosa, relasi gagal, komitmen gagal, luka batin, atau kegagalan masa lalumu. Tapi tidak ada musim yang terlalu hangus bagi Tuhan. Ia tidak hanya sanggup menjangkau, tapi juga memulihkan yang hampir hangus total. Tuhan bukan hanya menyelamatkan Yosua, tetapi juga memberi pakaian baru dalam Zakaria 3 ayat 4-5 dan menugaskannya kembali. Ia membersihkan dan memulihkan untuk kembali menjalankan fungsi imam besar. Nah, saudaraku, pakaian dalam konteks ini mewakili status, kesucian, dan otoritas pelayanan. Tuhan tidak hanya membersihkan dosa, tapi mengembalikan mandat. Ini berbicara tentang pemulihan identitas dan fungsi rohani. Tuhan tidak hanya menebus, tetapi juga memperlengkapi kita kembali. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan hidup seolah kamu hanya sisa dari masa lalu. Jika Tuhan sudah menarikmu keluar dari api, itu berarti Dia punya rencana untukmu hari ini. Pelayananmu, kesaksianmu, pengaruhmu, relasimu, semuanya bisa dipakai kembali untuk kemuliaannya. Saudaraku yang terkasih, kamu adalah puntung yang diambil dari api, dan karena itu kamu tidak dibuang, kamu tidak dilupakan, kamu tidak ditinggalkan. Tuhan tidak melihat masa lalumu sebagai penghalang. Ia melihat potensi anugerahnya di atas hidupmu. Maka jangan hidup dalam tuduhan. Jangan berjalan dengan kepala tertunduk. Jalanilah hidup sebagai orang yang sudah disentuh oleh tangan Tuhan dari tengah api itu. Untung bukan simbol kehancuran, tetapi simbol kasih karunia. Bahwa meskipun sudah terbakar, kamu tidak dibiarkan musnah. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas setiap campur tangan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, lewat pertolongan, lewat penyertaan, kesembuhan, keberhasilan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa kami sudah ditebus oleh darah Yesus yang luar biasa. Yang oleh darah Yesus kami diselamatkan, dan kami sangat yakin kerajaan sorga menjadi milik kami. Allah Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan ini, dan terlebih agar kami menyenangkan hati-Mu. Yakinkan kami bahwa hidup kami sudah dimenangkan oleh darah Yesus, dan kami akan menjalani keseharian ini, kehidupan kami, aktivitas kami, dan kami percaya hari ini adalah hari mujizat bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.